Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Yang mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami ada di hadapan Bapa, di dalam hadirat-Mu. Kami mau menanti-nantikan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Sampaikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami. Lalu kami mau berjuang, hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang umur hidup kami. Ya Bapa, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau firman Tuhan katakan bahwa kita tidak boleh mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, itu artinya kita juga harus bersedia melepaskan diri kita dari semua ikatan dunia ini. Sekali lagi,
kita harus bersedia melepaskan diri kita dari semua ikatan dunia ini. Melepaskan diri dari semua ikatan dunia artinya kita sudah tidak boleh lagi memiliki kesenangan dunia dalam bentuk apapun. Dan hanya Tuhan saja yang harus kita jadikan sebagai satu-satunya kesenangan hidup kita. Saudara perhatikan itu. Orang percaya yang mau menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kesenangan hidupnya sama dengan orang yang mau setia kepada Tuhan. Jadi kalau kita masih memiliki kesenangan dunia dalam bentuk apapun, itu artinya hati kita masih mendua, atau dengan kata lain kita masih menduakan Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mengaku diri sebagai orang Kristen atau orang percaya, tetapi kita masih menduakan Tuhan? Saudaraku, untuk bisa melepaskan diri dari semua ikatan dengan dunia ini, tentu itu tidak mudah, tidak gampang. Tetapi kita tidak punya pilihan lain. Kita harus mau. Kalau kita tidak mau atau kita tidak bersedia, itu artinya kita menolak berada di pihak Tuhan. Dan kalau kita tidak berada di pihak Tuhan sejak kita masih hidup di dunia ini, berarti sampai di kekekalan pun kehidupan kita ada dalam keadaan yang bahaya. Kalau kita tahu bahwa hal ini tidak mudah, hal ini tidak gampang, apalagi kita tidak bersedia untuk melepaskan diri, melepaskan ikatan dengan dunia ini, maka selamanya hidup kita tidak akan pernah berubah. Dan kalau hidup kita tidak berubah, kalau kita tidak mau merubah diri kita untuk menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, jangan pernah bermimpi Anda bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan. Ini perkara yang serius yang harus kita perkarakan sebelum kita menutup mata. Tetapi selama ini tidak banyak orang percaya yang mau memperkarakan akan hal ini, ya, karena mereka merasa menjadi Kristen atau menjadi orang percaya itu sudah cukup, saudaraku, tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Dengan demikian mereka akan terus membiarkan hidup mereka terikat dengan kesenangan hidup dunia ini, apapun bentuknya. Jadi sebagai orang percaya, kalau kita membiarkan hidup kita terus terikat dengan dunia ini, maka kita tidak akan pernah mengerti kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang akan mengubah kita. Saudaraku, inilah yang Tuhan Yesus maksudkan seperti yang dikatakan di dalam Lukas 16 ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya itu menunjuk kepada kebenaran yang seharusnya kita kenakan sebagai orang percaya. Dan harus kita ingat, jika kita tidak pernah hidup mengenakan kebenaran seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, maka ketika kita menutup mata, kita akan terbuang dari hadapan Allah. Itu pasti. Saya katakan sekali lagi, ketika kita menutup mata, kita akan terbuang dari hadapan Allah. Itu pasti. Oleh karenanya kita harus sadar, kalau kita mengaku diri kita ini orang Kristen, kita ini orang percaya, berarti kita harus bersedia menjadi alat peraganya Tuhan. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam sepanjang hari-hari hidup kita, orang lain harus melihat kehidupan kita berbeda dengan dunia ini. Orang lain harus melihat hidup Kristus nyata dalam kehidupan kita. Inilah yang firman Tuhan maksudkan seperti yang ditulis di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 bagian pertama itu. Namun aku hidup,
Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dari semua cara hidup kita, baik itu gerak pikiran kita, tindakan kita, sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita harus mencerminkan pribadi Kristus hidup di dalam kita. Kalau kita hidup memperagakan hidupnya Kristus, barulah kita bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Inilah kehidupan Kristen yang sejati. Saudara perhatikan itu. Inilah kehidupan orang percaya yang sesungguhnya. Kalau Kristus hidup di dalam kehidupan kita, berarti kita akan mengalami perubahan dari hari lepas hari. Perubahan seperti itulah yang firman Tuhan maksudkan di dalam Roma 12 ayat 2. Di mana firman Tuhan katakan kita tidak boleh serupa dengan dunia ini, tetapi kita harus berubah dalam pembaharuan budi. Artinya ketika kita berada di dalam Yesus, kita sudah tidak hidup lagi mengenakan manusia lama, tetapi kita hidup mengenakan manusia yang baru, yaitu mengenakan hidupnya Yesus. Supaya pada akhirnya kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kalau kita tidak mau berubah, dengar ini, kalau kita tidak mau berubah, maka selamanya kita tidak akan pernah mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan kalau kita tidak pernah mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, bagaimana mungkin kita bisa hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga? Tidak mungkin. Dan kalau kita tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, saudara perhatikan ini. Kalau kita tidak hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka kita tidak layak disebut sebagai Kristen. Saudara perhatikan itu, kita tidak layak disebut Kristen. Kristen itu sama seperti Kristus. Jadi kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus, hal itu juga menunjukkan bahwa kita memberontak kepada Allah Bapa di sorga. Kita tidak ingin ada bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga di dalam kerajaannya. Saudara boleh saja tidak menerima kebenaran ini, karena saudara anggap mungkin ini sesuatu yang berlebihan. Tetapi saya harus katakan ini dengan jujur. Kalau kita tidak mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, kita tidak layak disebut Kristen. Perhatikan itu. Karena apa yang saya sampaikan ini, saudaraku, bukan sesuatu yang berlebihan, seperti yang dipikirkan oleh sebagian orang percaya yang mungkin saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku, dengar ini. Bukankah firman Tuhan berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, maksudnya barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perhatikan itu. Itu yang ditulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Jika demikian, kalau kita periksa hidup kita, lalu kehidupan kita tidak ditemukan hidup sama seperti Kristus telah hidup, apakah kita layak disebut sebagai Kristen? Tidak layak, saudaraku. Sebab hidup sama seperti Kristus berarti kita harus memperagakan hidupnya Kristus di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan di dalam Galatia 2 ayat 20 tadi. Sebab kalau kita berkata kita percaya sama dengan kita beriman, berarti kita harus tunjukkan iman kita itu dalam bentuk perbuatan. Firman Tuhan katakan begini, Yakobus 2 ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi kalau kita hanya mengaku percaya kepada Yesus, kita mengaku kita ini orang Kristen, tetapi kita tidak menyatakan percayanya kita itu dalam perbuatan bahwa Kristus hidup di dalam kita, jangankan kita, iblis saja percaya. Yakobus pasal 2 ini kalau kita membaca ayat sebelumnya, ayat 19 dikatakan begini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik.
Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Perhatikan itu. Jadi kalau setan-setan pun percaya dan mereka gemetar, lalu kita orang percaya yang tahu kebenaran, kita tidak gentar di hadapan Tuhan. Kita tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, bagaimana bisa kita akan diterima di dalam kerajaan Allah? Itu tidak mungkin. Jadi mari kita bertobat, mari kita berubah sebelum waktu Tuhan tiba bagi kita, dan sudah tidak ada waktu lagi untuk kita berubah. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyadarkan kami. Ya Bapa, kami mau berubah. Kami mau terus diubah di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mau berjuang untuk hidup mengenakan pribadi-Mu ya Tuhan Yesus Kristus di sepanjang umur hidup kami. Supaya orang yang melihat kehidupan kami, mereka boleh melihat Engkau hidup di dalam kami. Dan kehidupan kami boleh menjadi saksi-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang menyadarkan kami dan mengubah kami. Saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati seluruh hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.